Ya, selamat malam pada Bu Diana dan juga rekan-rekan dari Magister Hukum dari kelas PLAUD atau kelas C. Nama saya Faun Duru dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2102190 144. Kali ini saya akan membawakan vlog mengenai dana pensiun. 1. Pengertian daripada dana pensiun yaitu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Tujuan dari dana pensiun ini adalah 1. Bagi pemberi kerja, yaitu kewajiban moral, loyalitas, dan kompetisi pasar tenaga kerja. Sedangkan tujuan bagi karyawannya sendiri adalah 1. Rasa aman terhadap masa yang akan datang dan kompensasi yang jauh lebih baik. Lanjutan daripada tujuan yaitu bagi lembaga pengelola dana pensiun. 1. Yaitu memperoleh keuntungan dengan cara berinvestasi. Sedangkan yang kedua adalah turut membantu dan mendukung program pemerintah. Asas, fungsi, dan norma daripada dana pensiun yaitu 1. Asas dana daripada pensiun. 1 adalah penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan. Pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan para pendiri. Ketiga, yaitu kesempatan untuk memberikan dana pensiun. Keempat, penundaan manfaat. Kelima, dari sisi pembinaan dan pengawasan. Fungsi daripada dana pensiun itu sendiri adalah 1. Asuransi. Kedua, tabungan. Dan ketiga adalah pensiun. Kemudian norma-norma yang timbul daripada dana pensiun itu sendiri yaitu 1. Manfaat pensiun bagi peserta didasarkan atas himpunan iuran ditambah dengan bonus. B. Uang yang dipertanggungkan bagi peserta yang meninggal atau cacat sebelum masa pensiun akan diberikan secara penuh tanpa ada yang potongan. C. Yaitu nilai tunai bagi peserta yang berhenti sebelum mencapai masa kepesertaannya selama 3 tahun hanya didasarkan atas asas himpunan iuran itu sendiri ditambah dengan bonusnya. Yang D adalah nilai tunai bagi peserta yang berhenti setelah 3 tahun, maka perhitungan nilai tunai didasarkan atas himpunan iuran dan iuran dari iuran sendiri dan iuran pemberi kerja ditambah dengan atau disertai dengan bonusnya. E, yaitu pembayaran manfaat pensiun. Uang pertanggungan dan nilai tunai ditujukan kepada peserta atau ahli waris daripada peserta itu sendiri yang telah ditunjuk dalam sertifikat dana pensiun. 4. Peserta dan usia pensiun. Siapakah peserta itu? Peserta ini adalah siapapun yang berusia, baik laki-laki dan perempuan yang berusia 18 tahun atau yang telah menikah dengan masa kerja minimal 1 tahun penuh. Kedua, usia pensiun. 1. Pensiun normal atau dikatakan normal retirement. Kedua, pensiun yang dipercepat atau early retirement. Pensiun yang ditunda atau deferred retirement. Dan yang terakhir atau D adalah pensiun karena cacat. Kelima, jenis-jenis kelembagaan dalam dana pensiun. 1. Dana pensiun pemberi kerja atau disingkat dengan DPPK, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan
selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat yang pasti dan program pensiun iuran bagi para yang berkepentingan, baik sebagian atau seluruh dari karyawan sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Kedua, dana pensiun lembaga keuangan, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Nah, program pensiun. Satu, itu dibagi dua, yaitu program pensiun iuran pasti, yaitu program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Dan seluruh iurannya serta hasil pengembangannya akan dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat daripada pensiun itu sendiri, atau disebut dengan iuran ditanggung oleh perusahaan dan karyawan. B. Penentuan jumlah iuran, yaitu kita sebut dengan money purchase plan. Kedua, saving plan. Dan saving plan ini terdiri atas 1. Nilai manfaatnya, 2. Usia rata-rata karyawan, ketiga, skala gaji perusahaan, keempat, jumlah masa kerja. Rumusan perhitungan dari PPIP sekaligus yaitu IP sama dengan 3 kali FPD dikali dengan PDP. Sedangkan rumus perhitungan PPIP bulanan, maka adalah IP-nya itu sendiri sama dengan 3 kali FPE dikali dengan PDP. Keterangannya IP yaitu iuran pensiun sama dengan FPD. FPD yaitu faktor penghargaan per tahun dalam desimal. Sedangkan FPE yaitu faktor penghargaan per tahun dalam persentase. Dan yang terakhir adalah PDP-nya sendiri. PDP adalah penghasilan dasar pensiun per tahunnya. Jadi hitungan-hitungan tersebut sesuai dengan keterangan yang berlaku. Program pensiun manfaat pasti. Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti, atau bisa dikatakan iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gaji. Dengan rumus perhitungan yaitu PPMP sekaligus, yaitu MP sama dengan FPD kali MK kali PDP. Rumus perhitungan PMP bulanan yaitu MP sama dengan FPE dikalikan MK dikalikan PDP. Dengan keterangan yaitu MP yaitu manfaat dari pensiun, FPD yaitu faktor penghargaan dalam desimal, FPE yaitu faktor penghargaan per tahun dalam persentase, MK yaitu masa kerja, PDP yaitu penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata dalam beberapa bulan terakhir. Program pensiun berdasarkan keuntungan, yaitu program pensiunnya iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang telah dikaitkan dengan keuntungan dari pemberi kerja. Peran dana pensiun, yaitu memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, peran dana pensiun adalah sebagai sarana penghimpunan dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Dan ketiga, peran dana pensiun yaitu menambahkan motivasi dan ketenangan dalam bekerja sehingga bisa meningkatkan produktivitas daripada karyawannya. 8. Metode pembiayaan program pensiun. Itu ada beberapa metode.
Satu, metode pay as you go, yaitu tidak ada ketentuan mengenai besarnya manfaat pensiun. Dan manfaat manfaat tidak ditetapkan dan belum dijanjikan. Ketiga, pensiun merupakan bagian kecil dalam kaitannya dengan kegiatan usaha. Keempat, yaitu single premium funding, yaitu 2% dari gaji tahun tersebut, 2% dari gaji rata-rata terakhir sebesar 30.000 per bulan, dan terakhir adalah level premium funding. Kelemahan-kelemahan daripada program pensiun itu sendiri, yaitu belum ada ketentuan yang mengatur hal-hal yang mendasar. Pengelolaan YDP yang masih banyak dan kurang profesional, arahan investasi yang masih belum jelas, dan banyak investasi dalam bentuk aktiva tetap tapi kurang produktif. Keempat, yaitu administrasi keuangan yang kurang dipersiapkan dengan baik, serta investasi gedung kantor yang berlebihan atau cenderung lebih mewah. Keenam, yaitu manajemennya kurang peduli terhadap perbaikan manfaat pensiun, kemudian keuntungan kelembagaan atau yayasan dana pensiun yang besar tidak diimbangi dengan perbaikan manfaat yang sepadan. Ada perbedaan jumlah manfaat pensiun untuk kalangan pensiun, janda atau duda, dan anak yatim piatu daripada para pensiunan. Keunggulan dari dana pensiun. 1. Pengelola yang ditunjuk seyogyanya profesional, loyal, jujur, serta memiliki rencana jangka panjang. Dibebaskan daripada pajak penghasilan. Seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaan kekayaan dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya sendiri. Kelima, yaitu memiliki prospek likuiditas dan solvabilitas yang lebih tinggi. Premi asuransi relatif rendah. Manfaat pensiun dapat dinikmati secara berkala bulanan seumur hidupnya daripada karyawan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi tabungan, fungsi asuransi, dan juga tentunya fungsi pensiun. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam vlog ini. Semoga manfaat dari dana pensiun ini bisa kita pakai, dan terlebih daripada kekurangan-kekurangan itu, maka kita dapat memberikan masukan kepada si pemberi dana pensiun, dalam hal ini adalah yayasannya. Terima kasih kepada seluruh rekan dan juga Ibu Diana Napitupulu. Semoga vlog ini bisa diterima dengan baik. Terima kasih, selamat malam.